Ketua Dewan Guru Besar dan seluruh Profesor UIN Alauddin Makassar, Kepala Biro Administrasi Umum dan Perencanaan, Kepala Biro AAK, selamat bergabung di UIN Alauddin Makassar. Beliau baru 3 hari di UIN Alauddin Makassar. Para dekan fakultas dan seluruh jajarannya, izinkan saya juga untuk menyapa beberapa tamu kehormatan yang hadir. Pertama, Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar OIA, Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Beliau adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2008 sampai 2018. Beliau di tengah kesibukannya sebagai tokoh nasional, begitu saya menyampaikan undangan ke beliau, tanpa berpikir langsung beliau bahwa saya akan hadir di Makassar. Terima kasih Tuan Guru. Dr. Harapandi Dahri, sahabat saya dari Brunei bersama dengan Ibu, di tengah kesibukannya mengajar di Kupu ISB, College University Sri Begawan. Beliau menyempatkan diri untuk hadir. Fadilah Sayyid Mudir Ahmad Radwan. Fadal Ustaz Ahmad. Mudir Syirkah Misr Asia Lisiaha. Saya bekerja pada beliau kurang lebih 8 tahun. Ketika saya sebagai mahasiswa di Darul Uloom, beliau saya menganggap sebagai kakak, sahabat, orang tua. Begitu beliau mengetahui akan ada pengukuhan, meskipun beliau sudah mungkin 75 tahun, 80 tahun, tapi beliau dengan semangatnya datang ke Makassar, dan baru pertama kali. Hadir juga beberapa sahabat-sahabat, Syekh Dr. Nuruddin Sayyid Ma'ruf, Mudir Ma'had Al-Sun di Lugatil Arabiyah. Syukran kasiran ala hudurikum Maulana. Beliau adalah Direktur Ma'had Al-Sun. Jadi kalau mau belajar bahasa di Mesir bisa hubungi beliau. Tahun lalu juga datang bersama dengan Syekh Ibrahim Hudhud. Hari ini datang lagi berkunjung ke Makassar. Suatu penghormatan bagi kita warga Makassar. Dr. Haji Zehrasi Dimyati LCMA. Beliau pernah sebagai atase haji di Saudi Arabia. Pernah juga beliau sebagai dekan Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau adalah senior kami di Mesir dan beliau adalah pakar dalam pendidikan dan sekarang sebagai owner dari Al-Azhar Islamic Boarding School. Terima kasih. Dr. Haji Nanang Firdaus LCMA. Beliau juga adalah sahabat saya dari Jakarta datang ke sini. Beliau adalah owner dari Savana Islamic Boarding School. Kalau sekolah semacam boarding school yang elit di BSD, cari Pak Dr. Nanang. Kemarin sempat ditanya, kalau masuk di sekolahnya berapa dibayar? Bilang 100 juta. Kali ini kalau setiap tahun 200 orang mendaftar di situ. Hadir juga sahabat saya
Pak Andi Abdul Kadir kita dari Singapura. Terima kasih banyak. Beliau juga bersama rombongan Ustaz Muhammad Asril Azman. Ya. Beliau adalah Presiden of Muhammadiyah Association dari Singapura bersama dengan rombongan, ada 3 orang. Ya. Terima kasih banyak. Kemudian hadir beberapa sahabat-sahabat saya, ada Rektor IAIN Parepare, kemudian hadir sahabat saya Prof. Suwardi Anas. Terima kasih banyak Prof. Beliau adalah Dekan MIPA UNM. Kemudian hadir sahabat saya Prof. Hamka. Beliau adalah Dewas BPHK. Ya. Terima kasih banyak Prof. sudah hadir di sini. Kemudian sahabat saya Pak Haji Tabri hadir bersama kami. Terima kasih banyak. Ya. Dari Jakarta beliau menyempatkan diri untuk hadir. Kemudian terima kasih banyak kepada Direktur BNI, kemudian BSI dan sahabat-sahabat dari perbankan yang sempat hadir. Kemudian hadir murid saya juga sekaligus sebagai, atau mahasiswa saya juga sekaligus sebagai wakil DPRD Provinsi Sulbar. Juga sekaligus beliau mewakili Ibu Bupati, Ibu Dr. Sutina. Hadir beliau Dr. Sureda. Juga mewakili sekaligus Pak Gubernur Sulawesi Barat, Pak Suwardi Duka. Terima kasih banyak Bu Wakil sudah datang. Kemudian tidak lupa Ibu Ketua Dharma Wanita. Ya. Nanti menjadi masalah nanti bagi Pak Rektor kalau saya tidak menyapanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Sulaiman, Kepala Biro pada masanya. Beliau ditugaskan di Palu sebagai Kepala Biro. Dari Palu ke Makassar, kembali ke Palu lagi. Kemudian Pak Dr. Kaswat, mungkin beliau sudah sibuk karena kanwil di Gorontalo, mungkin tidak sempat hadir barangkali. Ya. Kemudian Dekan Fakultas Syariah UIN Dato' Karama Palu, terima kasih banyak. Jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, Kepala Kantor Agama Sulawesi Selatan yang sempat hadir, adinda saya, sahabat saya Ketua Banser NU, Dinda Rusdi, terima kasih banyak sudah hadir. Dari Fatayat juga mungkin dari Umahat, keluarga besar Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, keluarga besar Pondok Pesantren dari Patojo, kemudian saya ucapkan terima kasih banyak khusus kepada jajaran pengurus Darul Dawah Irsad hadir bersama kita, Al-Mukarram Menteri Gurta, Kiai Haji Profesor Dr. Haji Farid Wajdi MA. Beliau ketika saya temui belum meng-cancel acara yang lain untuk hadir dan sekaligus minta doa kepada kami. Terima kasih banyak. Jajaran pengurus PB hadir bersama kita, Pak Hilmi Aliafi, terima kasih banyak. Wakil ketua sementara berada di Kalimantan, Rinda Dr. Arham, terima kasih banyak sudah hadir. Dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Ya. Untuk nanti ada ucapan khusus nanti di belakang.
yang belum sempat barangkali saya sebutkan nanti pada penutup dari pidato saya akan nanti sambung dengan ucapan terima kasih kepada beberapa tokoh yang cukup memberikan kontribusi dalam kehidupan saya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya tidak membacakan, tapi saya hanya membawa poin-poin saja untuk tema teologi wasatiyah, solusi berbangsa dan beragama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang ini menyaksikan ketidakadilan internasional. Kenapa demikian? Karena kekuatan besar itu tidak berada pada tangan orang-orang wasatiyah atau pada bangsa wasatiyah, tetapi superpower berada pada bangsa yang tidak wasatiyah, sehingga ketika ia menjadi penengah terhadap masalah-masalah internasional, justru yang dipertontonkan adalah ketidakadilan, standar ganda dalam melihat beberapa negara. Ada negara yang dibolehkan untuk memiliki bom nuklir, tapi ada negara baru ingin membuat bom nuklir, itu sudah dibabat habis-habisan. Nah, di sini pentingnya kita menjadi bangsa yang bisa menjadi penengah. Kemudian yang kedua, kita juga menyaksikan paham keagamaan yang eksklusif. Banyak masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Sering kita mendapatkan di antara saudara-saudara kita, paham teologinya, paham keagamaannya adalah dengan sangat mudahnya untuk melontarkan takfir dan bid'ah, sehingga menyebabkan masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal Bapak dan Ibu, kalau bencana alam, saya hadir di Lombok ketika gempa bumi, Tuan Guru, 3 bulan berturut-turut gempa bumi Lombok, itu luar biasa. Di tengah kota dan di pinggiran kota hancur. Saya juga ketika gempa bumi di Mamuju, saya sampai ke gunung-gunung, saya mengantarkan bantuan ke pelosok-pelosok di atas gunung. Saya menyaksikan reruntuhan rumah-rumah. Tetapi setelah saya berkunjung 2 tahun kemudian, Lombok kembali normal, tidak ada masalah. Mamuju juga sekarang kembali normal. Beberapa hari yang lalu saya ke Palu, juga sudah menjadi normal. Itu berarti bahwa kalau bencana alam yang terjadi, maka dampaknya hanya dalam beberapa waktu bisa recovery kembali, bisa diperbaiki kembali. Tetapi kalau bencana teologis yang melanda kita, itu maka panjang masalahnya. Bukan hanya terbatas pada lingkup wilayah tertentu, bukan hanya terbatas pada waktu tertentu, tapi itu akan lintas generasi, masih akan menjadi permasalahan bagi umat. Nah, disinilah pentingnya kita kemudian mengembangkan pemikiran wasatiyah atau moderasi beragama atau teologi wasatiyah. Kita bisa melihat bagaimana sekarang ini sahabat-sahabat kita, diantaranya ada yang dengan mudah untuk mentakfirkan dan bid'ah. Padahal kehidupan beragama itu, jangan kita melihat bahwa yang bisa dilakukan itu apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul itu hanya menjadi nabi dan rasul itu 23 tahun saja. Tidak mungkin dalam jangka 23 tahun itu akan memberikan contoh apa yang harus dilakukan oleh umat manusia sampai akhir zaman. Itu secara logika. Oleh karena itu, logika ini harus dibalik. Jadi bukan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi kita bebas untuk melakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka kehidupan beragama kita akan lebih inovatif, akan lebih luas, dan seterusnya. Saya sudah menelusuri masalah bid'ah ini. Saya mencoba untuk menelusurinya, penggunaannya, mulai dari sahabat Rasulullah SAW, itu selalu penggunaan kata bid'ah itu selalu baik dan buruk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
ketika menyaksikan kesembrautan berjamaah salat tarawih dan seterusnya, lalu beliau menyarankan untuk satu imam saja, lalu beliau hadir pada berikutnya lalu mengatakan ni'mal bid'ah, inilah bid'ah yang paling baik. Artinya di masa sahabat penggunaan kata bid'ah itu berlaku untuk hal yang baik dan yang buruk. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pada abad kedua dan ketiga itu menggunakan istilah bid'ah itu untuk ahkamul hamsah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram dan seterusnya. Saya juga mencoba untuk menelusurinya di kamus-kamus. Saya menemukan penggunaan kata bid'ah itu juga baik dan buruk nanti masuk pada abad ke-18 baru kita mulai mendengarkan bahwa bid'ah itu semuanya dalalah. Oleh karena itu kita mesti menggunakan dan merujuk kembali kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penggunaannya sampai sekarang, sehingga kita tidak terjerumus pada pengistilahan bid'ah pada hal-hal yang dalalah saja, padahal sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, ulama dan seterusnya menggunakan terminologi bid'ah itu pada hal yang baik dan yang buruk. Kedua, kita juga menemukan bahwa ada slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kedengarannya baik, tetapi siapa yang semestinya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Mungkin kalau seperti Tuan Guru Bajang, Guru Tak, Ketua MUI, itu bisa saja. Tapi seperti saya, meskipun saya belajar di Al-Azhar, di Darul Ulum, saya tidak berani untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mesti saya merujuk pendapat para ulama yang pakar di bidangnya. Sehingga slogan yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah slogan yang baik didengar tetapi bermasalah dalam aplikasinya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sementara kita tidak paham mubtada khabar, tidak paham mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, tidak paham mana takdim, mana takhir, mana asbabun nusul, mana asbabul urud dan sebagainya. Sehingga mesti kita tetap merujuk pendapat para ulama di bidangnya. Yang ketiga, kita juga menyaksikan sekarang ini etnisitas yang berlebihan. Ya. Orang berbangga dengan etnisnya, maka terjadilah bagaimana etnis Yahudi, etnis Arab tidak lagi mencari hal-hal yang bisa untuk damai antara keduanya. Kita di Indonesia dan di alam Melayu diperhadap-hadapkan antara etnis Cina dan Melayu. Kita bisa melihat di negara tangga kita Rohingya terusir dari kampung halamannya karena persoalan etnis. Padahal kita ini dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau dibagi itu hanya ada Tuhan dan ada makhluk. Berarti kita semua ini adalah ukhuwah al-makhlukiyah, sama-sama makhluk, saling menghargai. Kalau diperkecil lagi, berarti kita adalah anak cucu Nabi Adam, ukhuwah basyariyah yang perlu dikembangkan. Tidak melihat dia dari mana, tidak melihat agamanya, kita perlu menghormati selama dia manusia, maka dikembangkan adalah ukhuwah basyariyah. Kita juga bisa mengembangkannya kemudian sebagai bangsa setanah air, karena kita bermacam-macam suku, bermacam bangsa. Ada Papua, ada Sulawesi, ada Jawa, ada Bugis, ada kemudian Banjar dan sebagainya. Maka yang perlu dikembangkan adalah ukhuwah wataniyah, bahwa kita ini hidup menghirup udara, meminum air dari satu tempat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita pernah menyaksikan betapa dahsyatnya bencana teologis. Di awal-awal keislaman kita menyaksikan Khawarij dan paham keagamannya yang eksklusif memporak-porandakan para sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib terbunuh, Umar bin Khattab terbunuh karena pemikiran teologis yang menyimpang. Kita juga bisa melihat bagaimana perseteruan Sunni Syiah dari dulu menjadi masalah Sunni Syiah, tetapi ulama-ulama Azhar, Syekh Saltut, kemudian yang terakhir dikembangkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, membuat takrib baina Sunni wa Syiah, bagaimana mencari persamaan-persamaan antara Sunni dan Syiah sehingga kemudian bisa meminimalisir hubungan yang renggang antara Sunni dengan Syiah. Tetapi masalahnya sekarang ini bukan lagi Sunni Syiah.
Pak Rektor, yang menjadi masalah sekarang ini adalah Salafi dengan Syiah, dan itulah yang memporak-porandakan negeri Syam, Syria. Salafi Syiah yang memporak-porandakan Yaman, Salafi Syiah yang memporak-porandakan ini. Kenapa? Kedua kelompok ini memiliki backing yang di belakangnya. Salafi dengan beberapa negara-negara Teluk berada di belakangnya dengan blok Rusianya, Cina dan Korea Utara, dan juga itu blok Syiah. Kemudian blok Salafi dengan beberapa negara Teluk, kemudian Barat dengan NATO-nya. Dan kita khawatir kalau persoalan Syiah dan Salafi masuk ke negara kita, itu tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjadi kubangan peperangan seperti yang terjadi di negeri Syam, terjadi di Irak, terjadi di Yaman. Oleh karena itu, teologi wasatiyah itu mengharuskan kita untuk kuat. Pertama, dalam Al-Quran kita umat Islam disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini dorongan psikologi bahwa kita umat Islam mesti kuat ekonomi kita, mesti kuat yang lain. Karena bagaimana mungkin kita menjadi penengah kalau kita lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi ketenteraan, lemah dari segi politik. Itulah yang kita saksikan sekarang ini. Dunia dikuasai oleh Barat. Kenapa? Karena mereka yang menguasai politik, mereka yang menguasai ketenteraan, mereka yang menguasai ekonomi, sehingga kemudian kita bukan lagi menjadi umatan wasata. Jadi umatan wasatan ini bukan berarti kita berada di tengah, tetapi kita dituntut untuk menjadi penengah yang adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, supaya kita menjadi penengah yang adil. Tidak lagi seperti penengah-penengah yang ada sekarang ini yang mempertontonkan kepada kita standar ganda dalam melihat sebuah permasalahan. Mereka yang menyuruh kita untuk mentaati HAM, tetapi mereka melanggar HAM, bahkan sebenarnya melakukan genosida di beberapa tempat. Teologi wasatiyah juga itu menyatukan antara keesaan Tuhan dengan pluralitas makhluk. Banyak orang yang sudah berhasil dalam keesaan Tuhannya, tetapi gagal dalam melihat pluralitas makhluk. Padahal yang esa itu Tuhan. Semua di alam semesta ini itu pluralitas, untuk memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Bahkan dalam satu makhluk sendiri itu tidak ada yang sama. Kita manusia ini, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir, itu tidak ada yang sama. Baik dari segi jasmani kita, dari segi kerohanian kita, dari segi pemikiran kita, itu tidak yang sama. Berarti memaksakan suatu teologi, memaksakan suatu pendapat untuk sama adalah suatu hal yang mustahil. Karena itu adalah menyalahi daripada sunnatullah. Ketiga, teologi wasatiyah itu adalah menyatukan antara rabbaniyah dan insaniyah. Ajaran Islam itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh para ulama. Tetapi inti ajaran daripada Islam itu adalah insaniyah. Semuanya insaniyah. Tidak ada satu pun dalam ajaran Islam itu kecuali di dalamnya ada insaniyah. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, pidato pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah keberagaman komunitas di Madinah, beliau mengatakan, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wa nasun yam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan itu kedamaian. Jangan suka menyusahkan orang. Ya. Kalau suka menyusahkan orang, susah juga hidupmu. Ya. Jadi Rasul mengatakan afsus salam, sebarkan itu kedamaian. Wa at'imut ta'am, biasakan untuk mentraktir, jangan biasakan diri hanya untuk ditraktir saja. Itu bukan perkataan saya, tapi perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, teologi wasatiyah mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan.
Tidak boleh kita hanya mengejar dunia lalu kemudian meninggalkan ukhrawi. Juga sebaliknya, tidak boleh hanya mengejar ukhrawi, bertasbih saja di masjid, tapi kita meninggalkan dunia. Tidak boleh kita juga terlalu dermawan sampai kemudian kita terlunta-lunta. Tetapi harus semuanya terukur dalam prinsip wasatiyah, keseimbangan. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian juga mesti seimbang antara teologi Khawarij dan teologi Murji'ah. Khawarij ini selalu melihat persoalan itu dari segi zahiriahnya saja. Apa yang dilakukan itu yang dinilai. Kalau Murji'ah selalu melihat yang di dalamnya saja, kembalikan aja kepada Tuhan. Tapi teologi wasatiyah senantiasa berusaha untuk melihat tiga hal iman itu, baik lisan, hati maupun perbuatan, mesti seimbang. Sesungguhnya masih banyak lagi yang lain, tetapi nanti bisa dilihat di buku yang sudah dicetak. Oleh karena itu, teologi wasatiyah sangat penting pada saat sekarang ini, karena hampir dikatakan tidak ada lagi yang murni teologinya, sebagaimana juga tidak ada yang murni masa fikihnya. Yang mengaku Syafi'iyah itu pasti mengambil pendapat-pendapat dari yang lain. Yang mengaku kemudian Asy'ariyah pasti juga sudah bercampur dengan teologi-teologi lain. Itulah sebabnya dalam masa fikih juga demikian, sehingga kolaborasi antar mazhab fikih itu sangat penting. Juga dalam teologi perlu mengambil nilai-nilai wasatiyah dari seluruh teologi-teologi yang ada, baru diramu menjadi satu, lalu kemudian keluarlah konsep teologi wasatiyah. Muhammadiyah sudah melakukan dengan konsep tarjihnya, sehingga kemudian tidak berfokus pada satu mazhab tapi melihat masa-masa fikih yang ada lalu kemudian dipegangi. NU juga demikian dengan bahsul masailnya, tidak fokus pada satu tetapi kemudian mencoba untuk mengkaji dan membandingkan lalu kemudian mengambil yang terkuat. Yang diperlukan pada saat ini adalah kolaborasi antara pemikiran untuk kemudian melihat nilai-nilai wasatiyah yang terdapat di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak mau berpanjang lebar, saya kira cukup itu saja, dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ucapan terima kasih sebelum saya menutup pidato pengukuhan saya. Pertama, ucapan terima kasih banyak mendalam. Meskipun tadi sudah, tapi saya mulai kembali dari Ketua Majelis Syuyukh PBDI Andri Guru Tak Farid Wajdi LCMA. Terima kasih banyak Guru Tak sudah hadir dan menyampaikan doa terbaiknya untuk saya. Kemudian Ketua MUI, kakanda saya Profesor Dr. Najamuddin, beliau selalu girang, selalu memberikan petua-petua baik dari bahasa Arab maupun dalam bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Kemudian beberapa sahabat saya yang hadir, ada Kanda Ruslan. Saya mohon maaf jika tidak sempat saya sebutkan. Saya yakin bahwa sahabat-sahabat yang hadir maupun yang tidak hadir itu mendoakan kami yang terbaik. Saya teringat dengan ungkapan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ketika beliau mengunjungi Ahmad bin Hanbal ketika keluar dari penjara. Beliau mengatakan, "Syekh Ahmad, saya sebenarnya ingin mengunjungi Tuhan setiap hari, tapi saya sibuk sehingga hanya bisa mengunjungi Tuhan sekali dalam setahun saja." Lalu Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Jangan ucapkan itu sahabat. Karena saya tahu banyak orang di luar saya, keluarga saya dan sebagainya, jarang bertemu dengan saya, tapi saya yakin loyalitasnya lebih kuat berbanding orang yang ketemu saya setiap hari." Kemudian ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama yang telah menerima usulan dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar dalam bidang teologi wasatiyah.
Terima kasih banyak kepada Pak Rektor Profesor Haji Hamdan Yohanis. Bagi saya beliau bukan saja sebagai rektor, tapi beliau adalah inspirator yang luar biasa. Beliau senantiasa memberikan inspirasi dari Sabang sampai Merauke dan dari kaliber sampai durasi. Darinya saya banyak belajar tentang ketelitian, kesabaran, dan ketangguhan. Beliau luar biasa, bagaimanapun rumitnya masalah yang dihadapi, beliau selalu tampil tanpa masalah dan tanpa beban. Beliau selalu menyeramakan suasana di saat kami sedang tegang, bahkan dapat menghidupkan cerita mati yang sudah terkubur ribuan tahun. Para wakil rektor yang memiliki visi yang luar biasa, Prof. Dr. Kamaludin Abu Nawas Bintang, sahabat saya, kakanda saya, darinya saya banyak belajar tentang kejujuran. Bahkan saking jujurnya beliau, terkadang ada hal-hal yang semestinya didiamkan, beliau dengan gamblangnya menyampaikannya tanpa beban. Kemudian Profesor Dr. Halifah Mustami, saya termasuk pengagum beliau, Warik 3. Di usianya yang relatif muda dulu, sudah menjadi profesor, berturut-turut wakil dekan, kemudian menjadi dekan, dan sekarang menjadi wakil rektor bidang 3, bidang kemahasiswaan. Beliau adalah profesor yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya, memiliki pergaulan yang luas dan sangat lihai dalam menarasikan sesuatu sambil menyentil. Kami sering menggelarnya Profesor Sincang karena mampu bermanuver secara cerdas dan menghidupkan suasana. Maaf Prof. Halifah, saya menyebutnya Prof. Sincang. Profesor Dr. Amri Tajuddin, Wakil Rektor 4, beliau adalah sahabat saya, negosiator ulung. Jika ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, serahkan kepada Prof. Amri, lewat senyumnya yang khas, semua bisa diselesaikan. Beliau izin ke Jakarta mengikuti pelatihan. Kemudian Ketua Senat UIN Makassar pada masanya, Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing, HTMS. Ya, beliau di ujung. Beliau orang tua kita di UIN. Saya tahu ucapan-ucapan beliau itu selalu lahir dari keikhlasan. Saya teringat nasihat beliau ketika saya pertama kali menjabat sebagai wakil direktur pasca sarjana. Saya ketemu beliau langsung bahwa jaga kesehatan itu yang termahal, dan itu selalu saya ingat di kepala saya. Terima kasih banyak, Prof. Ketua Senat UIN Makassar bersama seluruh jajarannya, Prof. Mardan, terima kasih banyak sudah memproses pengusulan guru besar kami. Beliau adalah sahabat dan kakanda. Kemudian Ketua Dewan Guru Besar, Profesor Dr. Musafir Pabari bersama dengan sekretaris dan seluruh jajarannya. Beliau selalu memberikan semangat kepada kami. Kemudian kepada Kepala Biro Sulaiman dan sebagian sahabat yang baik, ya, selalu mengajak saya karaoke. Saya tidak pernah mengikutinya karena suara saya tidak bagus. Juga terima kasih banyak pada sahabat-sahabat Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Sulawesi Selatan, ketuanya Pak Profesor Kamal dan mungkin beberapa kawan dari FKPT. Terima kasih banyak sudah hadir dan yang lain. Kemudian khusus pertama kepada kedua orang tua saya yang sudah almarhum,
Ayahanda Andi Bado Pasindringi dan Ibunda Zuhra Maca. Keduanya telah mendidik kami dalam lingkup tradisi Bugis yang kental, disiplin, pantang menyerah. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, dalam umur 1 tahun saya bertujuh bersaudara dibawa merantau ke Kalimantan pakai perahu layar, tidak pakai mesin. 7 hari 7 malam terombang ambing di lautan, tidak khawatir kalau tenggelam itu habis keturunannya. Kami diajari untuk senantiasa berani untuk bertahan. Hanya doa-doa yang bisa saya ucapkan setiap malam untuk kedua orang tua. Gurunda saya yang banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan saya, Ki Haji Arsad Lanu. Beliau menganggap saya dengan anaknya seperti saudara kandung. Masih ada hadir anaknya 2 orang. Kakanda Sukri, kita tolong untuk berdiri. Ya, beliau oleh guru saya seperti dipersaudarakan dengan Kakanda Huzari. Kita tolong untuk berdiri. Ya. Gurunda saya Ki Haji Arsad Lanu tidak membeda-bedakan saya dengan anaknya. Beliau selalu mensupport saya dan sebagainya. Darinya lah saya belajar kitab kuning, darinya lah saya belajar tentang dasar-dasar keagamaan, dan darinya lah saya tertarik kemudian masuk DDI. Ya. Karena ketika saya tamat SD waktu itu adalah juara umum di Sopeng, lalu kemudian beliau menghadiahkan saya 1 Quran tafsir terjemahan. Lantaran tafsir terjemahan itu kemudian saya tidak masuk SMP dan saya masuk ke DDI. Ya. Dan seluruh guru-guru saya mulai daripada SD, Sanawiyah, Aliyah dan seterusnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kemudian saudara-saudara saya sekaligus kakak-kakak saya yang telah menjaga dan menyayangiku dengan sepenuh hati. Saya bersaudara 10 orang. Kami, bapak saya bersaudara 18 orang. Dari 6 ibu. Saya bersepupu 91 orang dan masih hadir kakanda saya, sepupu saya yang barangkali dalam keluarga tertua, pernah menjabat sebagai camat Tamalate. Kakanda saya Andi Makulau dan saudaranya di sampingnya, dan beberapa mungkin sepupu-sepupu saya tidak hadir karena banyak sepupu saya tidak kenal, sebagaimana juga beberapa om saya tidak kenal lagi. Ya. Ya. Kami bersaudara 10 orang, 5 laki-laki dan 5 orang perempuan. Sudah meninggal 5 orang, tinggal 5 lagi. Sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Tinggal kami 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pertama adalah kakanda saya Andi Daming di sana. Beliau sangat menyayangi saya. Bahkan itu Kak Aro sering cemburu. Kalau kami pergi ke hutan ambil kayu, saya selalu dikasih kayu yang kecil dan dia dikasih kayu yang besar. Ya. Ada kakanda saya Andi Anissa ya, dan Andi Kasiang. Kemudian yang laki-laki Andi Ahru, dekan Fakultas Tarbiyah. Ya. Terkhusus kepada Kak Andi Ahru, beliau selalu berusaha untuk melindungi saya. Saya di Kalimantan hampir setiap hari berkelahi gara-gara saya.
Jadi kalau berkelahi beliau, saya pergi lagi lihat di belakang itu kantor guru, dia berdiri kakinya satu di tengah, sedang dihukum lagi saudara saya gara saya. Andi Ahru, kakanda saya, meskipun saya warik dua, tapi dia selalu melihat saya sebagai anak-anak. Begitu sayangnya. Karena selalu ingin melindungi. Saya sebenarnya sangat berat untuk berdiri di podium ini, untuk pidato pengukuhan. Karena kakanda saya Andi Ahru baru proses untuk guru besar. Tapi saya kemudian mengurus guru besar karena saya yakin bahwa saya adalah adik kebanggaan dia. Sehingga ketika SK guru besar saya terima, orang pertama yang saya berikan adalah beliau. Baik, selanjut istri saya yang tercinta, ya, Dr. Haja Siti Asika Usman Ali LC MTHI, dan anak-anak saya Andi Fadil dan Faris, ya. Menantu saya Nahi dari Lebina Muhammad Pakri bersama dengan cucu saya Suhdan Pasindringi, ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf karena saya tidak pintar merangkai kata-kata yang manis. Tapi saya adalah orang Bugis yang selalu berprinsip bahwa saya lebih mengutamakan keluarga berbanding diri sendiri. Kedua besan saya Profesor Dr. Muhammad Bakri LC MAG bersama Ibu Haja Radiah Saad. Prof. Muhammad ini adalah adik saya. Kami mulai berkenalan ketika beliau dari Pondok Pesantren di Mangkoso di Babinana Lenanda Guruta, dan saya dari Depatojo. Kami sering bertemu di pertandingan-pertandingan. Beliau mewakili Mangkoso dan saya mewakili Depatojo. Lalu kemudian ketika berangkat ke Mesir, saya lagi yang bimbing dia karena karena saya di Fakultas Dirasah Islamiyah dan beliau juga mendaftar di Fakultas Dirasah Islamiyah. Sehingga ketika saya tingkat 3, dia tingkat 1, saya membimbing beliau. Tidak lama kemudian ketika kami punya anak kami bertemu tanpa ada campur tangan kami, kemudian saling menyayangi dan kemudian menikah dan lahir. Jadi tidak ada rekayasa orang tua. Saya juga heran kenapa tiba-tiba anaknya Prof. Muhammad dengan anak saya kemudian berkenalan dan kemudian ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi bagi saya beliau bukan hanya sekedar besan, beliau adinda saya, sahabat saya, tempat diskusi dan seterusnya. Kemudian Profesor Dr. Abdul Mujib beserta dengan seluruh tim penguji hukum kami yang telah menguji kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang kepada kami dan pada akhirnya memberikan pengakuan tentang kepakaran kami. Seluruh yang telah berjasa menilai dan menyelidiki berkas kami sehingga pada hari ini kami dikukuhkan. Ibu Dr. Mutmainnah bersama jajarannya di kepegawaian. Saya tahu Dr. Mutmainnah bersama dengan jajarannya kemudian bekerja keras untuk menyeleksi berkas kami dan seterusnya sehingga kemudian kita berdiri di tempat ini. Kemudian Prof. Masuri, ya, saya khusus nih Prof. Masuri. Jadi dulu saya sibuk dengan urusan administrasi, tidak terpikir untuk mengurus guru besar. Tiba-tiba Prof. Masuri datang dengan gayanya yang pantang menyerah,
meminta saya untuk mengurus ke profesor bersama dengan timnya membantu saya dalam pengeditan dan sebagainya. Meskipun jurnal saya tidak berhasil terbit di Scopus. Ya, terima kasih banyak bersama dengan timnya telah banyak membantu saya, dan juga mahasiswi saya dan suaminya yang ada di Palopo, Dr. Mirna dan Dr. Firman juga banyak membantu saya, dan seluruh sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya terutama dalam acara ini. Kemudian sahabat-sahabat dari SD 71 Macini, kemudian angkatan 82 dan 86 serta 89 dari Dede Patojo. Terima kasih banyak meskipun jauh-jauh dari Patojo kemudian datang dan bermalam apa adanya di gedung ICAT, meskipun hanya beralaskan tikar dan karpet tanpa kasur. Saya mohon maaf tidak bisa untuk menyediakan seperti di hotel, ya. Doakan kami seterusnya. Terima kasih terkhusus pada seluruh panitia pengukuhan guru besar saya, tim apa namanya, yang paduan suara dari umum, kemudian cleaning service dan yang lain-lain yang seluruh membantu untuk mensukseskan acara ini. Saya yakin masih banyak yang tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk ada juga orang tua kami yang rumahnya di Jakarta itu sudah ditempati anak-anak pergi ke Mesir. Ada Ibu Haji Nasirah. Dulu saya pun juga tinggal di rumahnya 2 bulan sebelum saya ke Mesir, di belakang beliau. Dari Jakarta datang ke sini. Terima kasih banyak Tante Sirah. Dan bersama dengan saudaranya Ibu Haji Ma'rifah, istrinya Abdurrahman Ate, yang dulu pemilik Bosowa Group, taksi Bosowa kalau saya tidak salah, ya. Terakhir, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan dan kesalahan. Jika dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang tidak berkenan, itu di luar kesengajaan kami sangat ingin semua berjalan dengan baik, namun hanya Allah yang maha sempurna. Wabillahi taufik wa da'watul irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.